Halo, bertemu kembali di channel saya Fridoni. Pada video kali ini, saya akan memperlihatkan kepada teman-teman semuanya bagaimana cara melakukan pengaturan pada sistem informasi desa atau OpenSID yang dikembangkan oleh Open Desa. Untuk melakukan pengaturan, kita perlu masuk ke sisi dashboard administratornya. Untuk masuk, seperti biasa, itu tambahkan setting di ujung, ya. Kemudian kita akan ditampilkan halaman login, isikan username dan isikan password. Oke, setelah masuk, ini hanya dilakukan pertama kali saja. Ya, kita perlu melakukan pengaturan di sesi aplikasi. Itu ada di menu sebelah kiri. Pengaturan, kemudian di sini ada beberapa submenu. Ada modul, aplikasi, pengguna, database, info sistem, dan QR code. Kita mulai dari modul terlebih dahulu. Oke, ini adalah modul. Modul ini adalah menu-menu yang akan kita pergunakan. Itu ada di sebelah kiri ini. Ya, ada siaga COVID, ini dia. Kependudukan, statistik, dan lain sebagainya, ini dia. Kalau kita mau aktifkan, ini gemboknya dibuka. Kalau tidak, tinggal di klik gambar gemboknya, maka dia statusnya akan berubah menjadi nonaktif. Ya, jadi defaultnya ini saya buka saja. Oke, ini semuanya dalam status aktif. Ini untuk modul. Ya, kita tinggal aktifkan dan tidak aktifkan saja. Kemudian di bawah modul itu ada aplikasi. Ya, ini pengaturan aplikasi. Yang pertama itu admin title. Ini sistem informasi, ini judul di browser yang ini. Yang paling atas ini sistem informasi. Ini bisa diganti sesuai kebutuhan. Kemudian di bawah ada current version. Ini adalah versi yang saya gunakan itu adalah versi 21.02. Ya, ini adalah versi yang terbaru. Kemudian dashboard program bantuan ini satu. Ya, ini adalah ID program bantuan. Jadi nanti tinggal disesuaikan dengan bantuan yang ini. Ya, ID-nya berapa. Kemudian di sini ada enable track. Enable track ini, jika ini kita pilih ya, maka OpenSID yang terpasang di komputer kita akan mengirimkan data ke trackernya Open Desa. Jadi di sana akan terdata secara otomatis. Kemudian di sini ada format nomor surat, ya. Jadi ada polanya di sini. Jadi ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing desa atau nagari. Kemudian ini Google Key. Google Key ini nanti dipergunakan untuk Google Maps. Jadi ini untuk peta di Open Desanya. Kemudian LibreOffice Pad. Jadi LibreOffice Pad ini gunanya nanti untuk di saat kita mencetak surat-surat, itu dia langsung menjadi PDF. Itu LibreOffice Pad-nya harus terinstall. Kemudian di sini ada login title. Yang ini OpenSID ini bisa diganti. Misal saya ganti Desa Harapan Bersama. Kemudian offline mode. Kalau kita mau dia tidak bisa diakses, maka nonaktif sama sekali, hanya bisa diakses oleh petugas web, maka pilih ini. Ini kalau di Drupal seperti maintenance mode. Kemudian di sini ada panjang nomor surat. Jadi berapa panjang nomor surat, pola penomoran surat itu ada di sini. Ini penomoran surat, ada ketentuannya berurut, ya. Ada ketentuannya di sini. Kemudian sebutan untuk camat. Ini rata-rata umum disebut camat. Kemudian sebutan desa. Di beberapa daerah di Indonesia itu ada disebut desa, tapi di Sumatera Barat itu disebut dengan wali nagari. Ya, ini dibuat nagari. Kemudian dusun juga, ya, yang desa itu menggunakan dusun atau desa ini ada yang menggunakan kelurahan. Kalau di Sumatera Barat ini menggunakan jorong. Kemudian kabupaten sama, sebutan singkat kabupaten sama, kecamatan sama, singkatnya sama. Kemudian NIP desa. Ini untuk NIP nanti di tanda tangan surat. Ini sebutan singkatan untuk kepala dusun. Ini kalau di Sumatera Barat namanya adalah kepala jorong kalau tidak salah. Ini sumber gambar slider. Ini gambar yang tampil di depan sini. Ya, gambar yang ini. Jadi sumbernya itu bisa disebutkan diambil dari artikel atau diambil dari mana. Time zone ini untuk waktu. Lebar bagan ini 800 pixel. Kemudian warna tema, ya. Ini warna tema admin ini sekarang skin purple. Kemudian website title ini website resmi, ya.
Ini bisa diganti dengan ini juga tab browser ini. Mana website resmi. Ini bisa diganti. Kemudian artikel per page. Jadi jumlah artikel dalam satu halaman. Ini bisa disesuaikan. Ini ada 8. Kemudian tema. Jika sudah, jangan lupa untuk menyimpannya. Simpan. Oke, ini saya off-kan dulu. Oke, ini untuk login title nanti kita lihat ya. Kemudian kita lanjut. Setelah aplikasi ada pengguna. Jadi selain admin, itu bisa dibuat akun lain itu multi user ya, multiple user lah. Jadi nanti bisa login bersama-sama dengan akun yang berbeda-beda. Ini tinggal ditambah pengguna baru di sini. Oke. Berikutnya ada database. Ini database-nya ada banyak pilihan. Kita bisa ekspor database, bisa import database, import BIP, backup restore, dan lain sebagainya. Ini kita bisa ekspor data penduduk ke dalam bentuk Excel, ke dalam format OpenDK untuk dikirim ke yang di kecamatan. Ini ekspor data dasar kependudukan, kemudian ekspor data ke dalam CSV. Nanti akan diulas pada video yang lain ya. Ini import database. Jadi kalau kita nggak mau capek-capek entry satu-satu, maka kita bisa import dalam format Excel, XLS. Tapi harus mengikuti aturan format sudah ditentukan, ada di sini contohnya. Kemudian data rumah tangga juga seperti itu, ada ketentuannya. Kemudian kita bisa import data BIP. Import data BIP ini adalah data dari Disduk Capil. Ya, jadi kita bisa langsung import ke sini. Ini ada backup dan restore. Kita bisa backup. Kemudian nanti kalau terjadi masalah kita restore. Harusnya jika ini sudah berjalan normal, prosedur backup ini harus tetap dijalankan dalam waktu yang teratur. Jadi kalau sewaktu-waktu terjadi permasalahan, kita enak tinggal restore. Kemudian sini ada opsi kosongkan DB, jadi kita bisa hapus seluruh isi database. Kemudian juga ada opsi migrasi database, ya kalau kita menggunakan versi terbaru. Nah ini migrasi database ini nanti digunakan untuk upgrade biasanya. Itu untuk database. Kemudian berikutnya ada info system. Info system ini menggambarkan library-library atau dukungan-dukungan yang diperlukan untuk menjalankan OpenSID. Di sini disebutkan ada satu yang belum terpasang, tapi ini tidak begitu pengaruh. Tapi idealnya ini harus ada semuanya. Kemudian ada info system, ya. Ini agak teknis, tapi tidak ada pengaturan apapun di sini. Kemudian berikutnya kita juga bisa bikin QR code. Ya, kita bisa bikin QR code di sini. Misalnya kita mau bikin informasi, misal pengurusan layanan mandiri atau apa begitu. Jadi kita bikin QR code. Jadi kalau teman-teman pernah lihat QRIS itu, ya pembayaran yang bank itu sekarang pakai QR code, nah kira-kira dia seperti itu. Jadi itu adalah langkah pertama yang bisa kita lakukan pada bagian pengaturan di OpenSID. Ya, ini bisa diekspor lebih jauh. Nanti saya akan buatkan video satu-satu lagi untuk mengekspornya, khususnya pada bagian import dan ekspor database. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Pada video berikutnya kita akan lanjutkan untuk bagian berikutnya. Oke, sekian video kali ini. Sampai bertemu pada video selanjutnya.